Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih membahas soal sepak bola, khususnya hasil dari Piala AFF yang kita sudah ketahui. Telah hadir di studio dua teman saya, pemerhati sepak bola, Bung Roni Pangemanan dan Bung Rais. Halo, apa kabar? Ya, baik. Baik, Boy. Kalian berdua memang teman lama ya? Ya, kita selalu lama dengan Rais ini. Bos saya. Wais, jangan begitu dong. Janganlah. Kita kawan, akrab. Oh, jadi memang sudah saling mengenal. Ya, udah lama iya. Oke. Ya, gitu. Kita langsung saja dengan waktu yang sangat terbatas ini kita membicarakan dari hasil pertandingan yang kita ketahui bahwa ya tidak menggembirakan. Ya. Ya kan, kalau kita baca tulisan, baca di sosmed, netizen, pemerhati sepak bola, pengamat, penyuka sepak bola mengatakan kekecewaannya terhadap dua hasil pertandingan baik di Myanmar maupun kita menang di Myanmar ya, tetapi masih sedikit mengganjal. Apalagi kemarin di Solo. Bung Ropan, secara umum lah kita bicara secara umum mengenai penampilan adik-adik kita ini. Ya, kalau bicara dari Myanmar, memang permainan belum begitu solid, bisa melihat, terutama di babak pertama. Ya. Salah-salah pasti masih kelihatan, kan wajar juga, mereka kan tidak berkumpul lebih dari 2 minggu. Ya, setelah 1 minggu di Bali. Dan ini kan anak-anak muda yang baru pertama kali mereka disatukan oleh STY. Tapi kita mendapatkan hasil yang oke lah. Ya, kita clean sheet, masih bisa membuat 1 gol. 3 poin itu kan penting, terlepas dari segala kekurangan. Ya. Banyak kekurangan untuk pemainnya. Tapi yang paling menyesakan artinya ketika kita datang ke Solo, malahan di situ kita harga mati harus menang 3 poin. Apalagi Laos dibantai di kandang dia oleh Vietnam. Dan kita harus menang ini dengan kondisi yang mental lagi bagus anak-anak. Berbeda dengan mental Laos. Tapi ternyata Laos main jauh lebih bagus dari kita bahkan. Kita hampir kalah. 13 menit sudah 2 gol kok. Ya. Dengan kesalahan pemain-pemain belakang kita. Ya. Jadi saya pikir kalau dari permainan memang kita jauh. Masih lebih bagus di Myanmar kalau dibandingkan dengan Laos kemarin. Ya, ya saya bisa dalam tanda kutip agak mungkin hancur-hancuran juga kita bermain kemarin tuh. Koordinasi hilang. Penampilan paling komunikasi di lapangan. Cara membuild up serangan nggak kelihatan, transisi permainan juga sangat jauh, Boy. Maka kan STY dalam jumpa pers kan mengatakan dia juga kecewa kan dengan penampilan anak-anak. Gitu. Jadi memang kalau bisa secara umum memang ini harus ada bagi STY luar biasa untuk dia bisa membenahi tim ini, apalagi menghadapi Vietnam. Itu maksud saya. Mungkin Vietnam akan jauh lebih berat dengan Myanmar, dengan Laos. Itu sangat berat. 2 kali lipat kita punya beban yang harus hadapi, apalagi tanpa Lino. Kalau bicara permainan kemarin ya semua bisa menyaksikan lah, Boy. Semua bisa melihat bagaimana kita bermain sangat tidak baik lah kalau bisa dikatakan di sini ya. Itu yang harus dilihat oleh STY. Kan menurut saya terlalu dari satu pertandingan ke pertandingan lain dengan berbeda-beda formasi yang dia ada. Dia tidak punya ketetapan starting 11 terbaik. Itu juga akan membingungkan juga. Yang kita harapkan bahwa posisi starting line up babak kedua lawan Myanmar itu agak bagus. Dia bawa ke Solo, tapi itu tidak ada. Berubah lagi. Ya kan, kita lihat sama-sama penjaga gawang ganti, Kakak masuk, Ryan Hanan masuk. Jadi banyak perubahan yang ada di situ. Padahal kalau dia masih mempertahankan artinya yang the winning team itu yang menghadapi Myanmar di babak kedua, saya pikir oke. Dari awal kasih masuk aja Asnawi dari awal. Dia tahan bermain dari awal. Kan itu kan akan jauh lebih bagus mungkin. Ya, begitu. Mungkin Rais punya pandangan. Mungkin, iya. Rais punya pandangan sendiri melihat penampilan 2 pertandingan kita yang. Kalau melihat ini benar ya, menunjukkan bahwa para pemain muda kita tuh masih inkonsisten. Itu kelihatan banget bagaimana di level seperti ini, sebenarnya ini kan level kompetisi antar negara Asia Tenggara tertinggi ya, paling bergensi. Gitu loh. Dihadapkan pada sebuah event tertinggi seperti ini, walaupun para pemain ini punya menit bermain yang cukup ya di level liga lokal ya, tapi pengalaman internasional mereka mungkin kebanyakan hanya di level kelompok umur. Hanya beberapa pemain saja yang sudah dapat caps timnas senior, Ferrari, Arkan Fikri 5 orang misalnya. 5 pemain ya. Itu kan masih bisa dibilang mereka pun saat ini jarang terpanggil kecuali Ferrari misalnya. Nah, ada Pratama Arhan, Asnawi sebagai pelengkap lah, plus Rafael Strike di depan. Tapi terlihat banget tim ini masih belum padu, secara mental juga masih belum stabil. Terlihat sekali di laga kemarin bagaimana ketika kita kecolongan gol cepat, justru mental kita sempat bangkit, tapi kecolongan lagi dengan sangat cepat. Ini bisa dibilang untuk pemain muda kan pasti menjadi pukulan yang berat juga dalam situasi pertandingan di mana mereka ekspektasi masyarakat juga sangat tinggi. Sangat tinggi sekali tim ini optimismenya bisa menang gitu loh. Tapi ternyata hanya mendapatkan hasil imbang dan itu rasanya seperti kekalahan yang kita alami. Bahkan kalau boleh jujur, mungkin kita malah justru
harusnya bisa kalah dari Laos dengan cara main Laos yang seperti itu ya. Dengan cara main Laos seperti itu dan rapuhnya pertahanan kita. Jadi memang STY harus segera bisa, yang pertama adalah membalikan mental lagi dari para pemain muda ini gitu loh. Dari segi taktik STY ya itu aja yang memang dia lakukan gitu loh. Nggak ada yang terlalu banyak perubahan dilakukan. Yang paling baik dirubah adalah soal ya gonta-ganti starting 11 itu. Itu aja sih kalau dari STY ya. Ini soal ganti starting 11. Mungkin kalau pertandingan itu pramusim ya, Bung Ropan ya, bisa lah. Pelatih melakukan pergantian eksperimen. Tapi ini adalah yang tadi, ini kasta tertinggi di Asia Tenggara, Bung Ropan. Dan ini kan semacam sebuah turnamen, bukan pramusim. Pramusim memang wajib. Kalau pramusim wajib seorang pelatih itu merotasi pemain. Itu memang harus untuk bisa melihat. Tapi kalau sudah masuk ke turnamen, apalagi seperti ini, apapun yang harus katakan, dia harus punya pemain-pemain yang starting 11 yang menurut dia itu terbaik. Bukan aja coba-coba untuk masuk, oh pertandingan ini aja bermain. Nanti saya kasih masuk 3 lagi yang baru pertandingan. Nggak mungkin. Karena bagaimanapun kan ekspektasi dari masyarakat kan tinggi terhadap tim ini. Apapun itu, apalagi kita dari awal kita harus ke final. Bahkan mungkin bisa juara dengan tim ini. Ya, kita tidak berpikir secara realistis bahwa Thailand tim yang bagus. 2 edisi terakhir juara di AFF. Apalagi dengan Vietnam, untuk menghadapi AFF saja mereka sambil berlatih di Korea. Dan menghadapi klub-klub bagus loh di Korea, Jeonbuk dan segala macam, dan mereka menang loh. Jadi mereka memang siap benar-benar untuk menghadapi AFF ini. Nah kita, saya pikir ya kalau dengan cara seperti ini STY terus bisa bermain dengan gonta-ganti, sulit bagi kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Laos berkembang cukup pesat, sementara kita stagnan, begitu? Iya, bisa dibilang begini. Kalau dari sisi sekarang, kalau kita dibilang stagnan juga tidak kalau berkaca dari kualifikasi Piala Dunia. Kita lihat Piala Dunia, pemainnya beda. Permainnya berbeda. Tapi Laos, Kamboja, kalau lihat Kamboja kemarin juga bisa menahan imbang Malaysia. Ini tentunya sebuah kejutan juga, di mana dua negara ini memang sedang mencoba membangun kembali sepak bola mereka. Ya, contoh misalkan pemain kita rela untuk bermain di sana, Brilian Aldama, mainnya di kompetisi Laos. Karena mereka dapat jatah di kompetisi antar klub Asianya juga lumayan gitu loh. Untuk ukuran level seperti Laos. Yang bisa dibilang mungkin dia selevel dengan Brunei, kemudian Timur Leste gitu. Tapi sekarang Laos sudah lebih berkembang dan mereka juga menurunkan cukup banyak juga pemain muda sebenarnya di AFF kali ini. Jadi memang dengan pelatih asal Korea, Ha Hyuk Jun yang mereka rekrut ini, mereka ingin mencontoh Indonesia sebenarnya untuk membangun etos kerja bagi para pemain mereka. Dan itu terbukti bisa dibilang sejauh ini berhasil. Kemarin lawan Vietnam pun mereka mampu menahan loh di babak pertama. Tidak kebobolan. Jadi ini suatu indikasi sebenarnya tim ini bukan tim yang ecek-ecek sebenarnya. Walaupun akhirnya di babak kedua mereka kalah kebobolan. Tapi ini membuktikan bahwa mereka bukan tim ecek-ecek. Terlihat lagi, terbukti lagi di laga kemarin mereka mampu melakukan kontra strategi yang tepat menghadapi serangan yang dilakukan oleh STY. Mereka sudah yakin pasti STY bakal tampil nyerang. Di kandang sendiri, punya optimisme tinggi, STY bakal tampil nyerang. Makanya mereka menunggu aja. Menunggu, dan mereka sudah tahu dapat celahnya ada kelemahan di 2 back sayap kita yang terlalu tinggi naiknya, telat untuk transisi. Wah, ini bahaya kalau lawan Vietnam. Lawan Vietnam. Kalau kita main middle defense di tengah gitu, sangat berbahaya. Bung Ropan, perhatikan tidak bahwa 2 gol yang diciptakan oleh Laos itu hasil dari transisi yang cepat dan kepintaran, kecerdasan pemain-pemain Laos dan kelengahan pemain kita, khususnya 2 back belakang yang berubah loh. Ketika lawan Myanmar bukan Kadek dan ada Kakang ya masuk. Ada Kakang di situ. Ya, posisi tapi dari Donitri berubah. Bergeser ke kiri karena Asnawi cadangan. Nanti masuk babak kedua. Jadi itu perubahan yang yang fatal loh kemarin. Makanya kan dia marah-marah ke Kakang kan, STY maksudnya. Tapi kan dia yang pasang Kakang bermain. Jadi dia mau marah ya itu. Dan dia menarik keluar. Jadi seorang pelatih mempercayakan kepada seorang pemain-main kemudian dia tarik keluar kan ada apa? Ada sesuatu dong. Berarti ada kalau dia yakin dengan Kakang, dia nggak tarik keluar. Ini keputusan saya untuk bisa bermain. Tapi akhirnya dia tidak percaya bermain. Makanya itu kan kelihatan. Dia marah-marah dengan, dan itu gol kan terlalu tinggi, Reis. Naiknya terlalu tinggi. Dan gol mereka kan bukan datang secara kebetulan, atau lemparan ke dalam atau set piece. Bukan. Nggak ada. Mereka tertata dengan baik. Murni strategi itu. Bagus strateginya. Jadi mereka membangun. Kualitas gol Laos itu jauh lebih bagus daripada kita. Bisa dibilang seperti itu ya. Secara skema cetak golnya seperti itu. Mereka benar-benar menunggu, sabar, terus dapat
momen yang tepat dan berkali-kali dari sisi sayap yang memang kita lemah ya. Sementara kita dari set piece lemparan ke dalam, terus beberapa kali ada momen ke mulut golnya si Kadek. Ya tentunya ini menjadi catatan ya bagi kita bagaimana untuk bisa tampil lebih baik lagi secara chemistry tim ini dan lebih solid lagi di belakang. Saya juga kaget ya, justru kita dapat pelajarannya itu rapuhnya ketika lawan Laos, bukan lawan Vietnam besok. Ini sebenarnya mengejutkan ya, melawan tim seperti Laos, kita justru dapat pelajaran berharga yang menyakitkan bisa dibilang, kebobolan sampai 3 gol loh. Jadi nggak penting, Bung, ball possession kita yang kemarin bisa 70. Dari semua aspek kita unggul. Dari semua aspek kita unggul. Tapi kita tidak memiliki finishing yang bagus. Terakhir kita bahkan 66% terakhir. Ya, mereka mungkin 34%. Kita bisa menembak sampai 24 kali. 24 tembakan mungkin ada 9 on target, cuma 3 dapat gol. Ini menarik ini. Laos cuma 12 tembakan, 3 on target, 3 gol. 3 jadi gol. Iya. Serangan 3 gol. Dari corner kick kita kalah, ya, semua dari akurasi oponen kita juga kita menang, ya. Corner kita menang semua sama dia. Tapi kan itu bukan menggambarkan bahwa dengan unggul semua aspek kita akan memenangkan laga. Buktinya Laos lebih rapi dalam hal bermain kan. Dan mereka bisa hampir mengalahkan kita. Benar. Iya. Gitu. Koordinasi kita tidak ada. Tidak ada koordinasi. Ya, benar. Khususnya di tengah ya. Kalau kita bicara Arkan Fikri dan siapa ada Raihan Baris, Raihan Fanan, Raihan Ranan ada sana. Ya itulah apa namanya gini. Ada yang bilang kemarin STY kok mainnya hanya counter attack ketika di kualifikasi Piala Dunia ya. Itu pilihan dia. Pernah kita main menyerang secara total tapi kalah sama Cina. Kita kalah 1-2 sama Cina di kandang Cina. Waktu itu kita main lebih bagus dari China. Dan kita unggul secara ball possession. Secara ball possession, tapi kalah akhirnya karena kesalahan back dan itu terulang lawan Laos. Ketika kita main total football dalam tanda kutip ya, ibaratnya itu kita main menyerang dan dengan garis pertahanan tinggi kita rapuh. Nah, ini ada masalah berarti dalam sisi evaluasi yang dilakukan oleh ST ya harusnya. Dari sisi pertahanan kita 2 kali dia digituin oleh lawan sama China sama Laos ketika bermain menyerang. Berarti kan secara sistem pertahanan yang dia bangun ini masih ada kelemahan yang sangat mudah untuk dimanfaatkan, dieksploitasi oleh lawan. Ini yang menjadi evaluasi. Kalau dari sisi penyerangan, dari kapan tahu memang jadi kelemahan kita. Soal finishing, soal clinical di lini depan itu memang jadi kelemahan kita. Dan itu terlihat lagi di anak-anak muda ini. Oke. Wah, menarik ini. Coba nanti kita lebih dalam lagi Bung Ropan, Bung Rais. Tapi kita break dulu, setelah pariwara kita akan kembali. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan. Yap. Ini ada lelucon juga di sosmed nih, bahwa apakah perlu STY melatih lagi cara dribbling, cara passing, ya kan? Cara passing yang benar, dribbling yang benar, gimana Bung Ropan? Kalau melihat kenyataannya memang masih banyak salah-salah ya kemarin itu banyak sekali bola keriting dan segala macam ya. Tapi kalau untuk ukuran pemain seperti mereka yang sudah bermain bahkan di Liga 1, masa mau diajarin lagi dribbling itu kan dari SSB boy. Iya kan dari tingkat bawah kan. Udah apalagi tapi kalau masih salah-salah orang pantas orang bertanya demikian kan. Kok masih begini cara bermain? Tapi nggak mungkin lah untuk kalau sudah main di level timnas itu sudah kualitas sudah terjamin. Sebenarnya harus main dengan oke. Ya, nggak perlu diajarin lagi. Dia tahu bagaimana cara passingnya. Lihat aja saya pemain nasional. Jai Isyas bermain Verdong, Tom Hai kalau passing kan gimana. Kelas mereka kan kelihatan sekali. Itu baru pemain yang benar-benar. Tapi nggak tahu lah bagaimana sini. Ya dengan pemain yang ada saat ini. Ya dengan memang kualitas liga memang jauh. Berbeda. Kalau mereka udah matang di Eropa di Eredivisie dengan kita di sini kan di Asia Tenggara aja kita nomor berapa tuh? 5? Iya. Untuk liga kita Ke-6. bayangin. Pemain-pemain ini kan punya jam main yang cukup banyak diberikan sama klub Liga 1. Betul. Kan hampir semuanya adalah pemain Liga 1. Ya. Dan sebagian besar juga main inti. Ya kan? Artinya hal-hal yang elementer seperti yang tadi kita singgung soal passing, soal dribbling, soal heading dan semuanya
harusnya udah katam. Iya, itu harusnya sudah otomatisasi ya. Iya. Tapi memang balik lagi kepada dasar penerimaan ilmu sepak bola mereka ketika di bawah atau di SSB. Ya, Ini itu. kan yang sangat berpengaruh ya sebenarnya, yang akhirnya ke bawah sampai ke level timnas. Jangankan mereka, pendahulu-pendahulu mereka ketika dilatih oleh pelatih-pelatih asing sering bilang, saya harus ngajarin ulang lagi nih passingnya para pemain timnas loh. Timnas. Dalam tanda kutip timnas, cara passing yang benar, kemudian fisiknya harus ditingkatkan lagi. Ya, ini bukti bahwa sebenarnya untuk dari segi pembinaan kita memang harus butuh perbaikan ya, untuk menghasilkan pemain yang betul-betul siap secara teknik dan juga mental. Kalau saat ini mungkin sudah banyak ya, sudah dilakukan oleh PSSI dengan metode Villanesia yang mereka buat gitu loh. Yeah. Itu mesti harus diperbarui, dan di level-level pelatih kan juga sangat dibutuhkan ya, coaching education gitu, untuk bisa mendidik lagi para pemain agar lebih baik lah di level dasarnya mereka. Memang ini menjadi PR untuk semua ya. Melihat dengan kompetisi kita di liga kita, memang ya harus diakui para pemain kita masih banyak kesalahan mendasar yang sering dilakukan. Bahkan bukan hanya oleh pemain lokal ya, ketika Liga 1 ya. Yeah. Pemain asing pun terkadang juga melakukan hal Banyak seperti ya. itu. Gitu loh. Ini yang menjadi akhirnya membuat kita harusnya berpikir lagi bagaimana caranya agar tidak seperti ini lagi untuk 10 tahun ke depan. Karena sudah telat untuk bisa mengubah pemain yang udah ada sekarang gitu loh. Butuh waktu lagi. Dan makanya dari usia muda yang sekarang lebih bawah, mungkin di level 10 atau 15 lah sekarang ibaratnya bibitnya gitu. Itu harus lebih baik lagi. Diajarin yang benar lah, cara bermain bola. sepak Iya. Ya. Harapan dengan hadirnya Asnawi, Marcelino, Ferrari, Arhan, itu memberikan warna kan, Bung? Iya. Paling tidak strength-nya lebih muncul lagi dari tim ini. Tapi yang Bung Ropan lihat, saya sih melihatnya Ferrari yang memberikan sesuatu buat tim ini dari Iya. 2 pertandingan Boy, yang ada, Bung. bisa dibayangkan ya. Tadinya kan nama-nama ini bahkan nggak ada mungkin ya. Karena memang U22 benar. Ya. Belum ada nama-nama Rafael. Itu nanti belakangan. Ada. Kemudian Justin Hubner dicoba, dia kirim surat. Ivar Jenner kan, Lino. Iya. Bisa dibayangkan kalau yang mereka-mereka ini nggak ada di tim. Tiba-tiba kita bermain dengan seperti Laos kemarin dan Myanmar. Bukan tidak mungkin, kita habis kita. Padahal sudah ada Arhan, sudah ada Asnawi juga, Lino ada, kita kan kewalahan juga bermain. Jadi memang oke, STY bisa mengambil keputusan ini dengan ini. Dia tahu bahwa kemampuan tim kita ini tanpa mereka-mereka ini akan sulit dalam persaingan. Kalau hanya mengandalkan tim yang akan dikirim itu ke SEA Games di Bangkok. Ya. Coba kalau nggak ada Lino, Arhan nggak ada, ya, kemudian Asnawi nggak ada. Rafael Struijk nggak ada, Betul. Ferrari nggak ada misalnya, ini bahaya, Iya, ya kan? Dengan ada mereka aja kita agak kesulitan Iya. menghadapi Myanmar walaupun kita menang dan menghadapi Laos. Memang dengan adanya mereka, ya saya sudah berpikir, sudah sangat berpikir matang perlu ada ini. Bahkan kan dia ingin kalau sampai ada Justin Hubner dan Ivar Jenner, ini keseimbangan tim dapat. Iya. Ya, saya akan kuat itu. Di belakang ada Justin Hubner akan berpasangan yang bagus dengan Ferrari, Iya. akan lebih kuat. Kemudian di tengah bisa dikontrol oleh Ivar Jenner. Nah, itu yang dia sudah pikirkan, tapi sayang kan tidak dilepas oleh klub. Tapi itu pun kan tidak membuat penampilan kita itu bagus-bagus amat lah. Ya semoga ini ada satu pelajaran. Iya. Pelajaran penting dilihat oleh STY untuk kemudian nantinya siapa tahu kita dapat hasil bagus melawan Vietnam. Orang bisa mengatakan, oh ini bahaya lawan Vietnam. Secara kualitas kan jauh. Iya. Mereka lawan Jai Ises, bos. Lawan Verno misalnya, lawan Tom Hai, lawan Ragnar. Ini kan Quang Hai segala, Tien Lin semua, Wat Van Kang, itu kan bagus-bagus semua. Oke. Tim inti. Tadi kita nyinggung Marcelino. Iya. Ya kan? Ya, akhirnya semua melihat bagaimana apa yang dilakukan di lapangan kemarin oleh Lino ya. Satu hal yang mungkin tidak perlu dilakukan oleh seorang Lino. Betul. Menurut Rais gimana? Iya, ini bisa dibilang performa terburuk Lino dalam beberapa pertandingan terakhir setelah Piala Asia. Waktu itu dia sempat mendapatkan kritik juga kan waktu Piala Asia awal tahun ini. Kemudian kemarin bisa dibilang adalah salah satu performa terburuk yang dia miliki, bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya di Piala Asia. Jadi hal pelanggaran yang tidak perlu dia lakukan. Ini tampaknya juga menjadi bentuk frustrasi dia ya, ketika dia tampil tidak sesuai ekspektasi masyarakat ataupun STY misalnya, yang berharap dia bisa menjadi pembeda di pertandingan ini, bisa menjadi salah satu mungkin mesin gol kita, tapi ternyata permainan dia, performa dia bisa dibilang di bawah perform. Ini benar-benar harus bisa dievaluasi ya oleh Coach STY. Balik lagi kepada bagaimana cara pendekatan STY nanti untuk bisa membalikan lagi mental yang kuat dari seorang Marcelino. Saya yakin dia sudah
berlatih di Eropa sudah lama ya, sudah sekitar 4 atau 3 Iya. tahun ya. Tentunya harusnya bisa menempa dia lebih baik lagi secara mental harusnya. Dan kalau bisa melihat, Boy, saya tambahkan di sini, kan dia dapat suatu tekanan juga kemarin. Iya. Dia ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik. Tapi penampilan kemarin dia di bawah standar dia. Tetapi kan juga Laos, pelatih Laos, ada menyuruh beberapa pemain untuk terus mendekati dia. Dia tahu bahwa Indonesia punya roh bermain ada di Lino. Jadi Iya. 1-2 tidak secara terang-terangan man to man marking, tapi pemain yang terdekat yang harus bisa mengganggu Lino terus. Itu yang membuat dia frustrasi. Stres, dan lihat aja pelanggaran-pelanggaran dia yang tidak perlu untuk dilakukan kan. 2 kartu kuning itu. Apalagi yang kartu kuning kedua yang membuat dapat kartu merah. Itu kan di daerah lawan. Iya. Bukan di daerah kita. Dan Iya. dia tackle dia itu keras, kelihatan memang harus mendapat kartu. Ya, sehingga banyak juga yang mengatakan ya baguslah Lino dapat kartu sehingga dia tidak dihajar di Vietnam. Ada kan yang begitu mengatakan bahwa kalau dia nggak dapat kartu, bukan tidak mungkin dia dihajar sana. Iya. Seperti Evan Dimas juga pernah alami kan. Betul. Waktu di SEA Games. Lawan Vietnam akan diincar dia. Lawan Myanmar kemarin aja diincar. Ya kan, dihajar sudah jatuh masih dihajar sama bola. Iya. Iya kan? Itu apalagi. Jadi ada pro kontra ya bagus dia nggak bisa bermain di sana. Atau apakah memang Lino mungkin dalam tanda kutip sengaja udahlah gua nggak main di sana nanti gua tunggu lawan Filipina aja. Ya, ini Tapi dia ikut hanya nggak bercanda ke ya. Vietnam? Dia ikut. Tadi kan saya coba telepon Pak Marji sebagai manajer. Pak, selamat pagi. Ini ada di mana posisi? Kami baru mendarat nih. Di mana mendaratnya? Denpasar, Urban. Oh gitu, jadi transit di Denpasar ini. Lalu ini sedikit lagi kita mau naik, langsung Hanoi, langsung ke Vietnam. Intinya bukan itu sebenarnya. Saya cuma mau tanya, Lino ikut nggak? Lino ada nggak di dalam? Ada. Oh, berarti Ada di dia nggak ditinggal di Iya, Jakarta. nggak ditinggal. Saya pikir dia ditinggal, dia balik ke Jakarta atau balik kemana kan? Karena Iya, dia dapat iya. merah. Enggak, dia diangkut di bawah. STY juga minta dia harus ikut. Jadi Lino rupanya ikut dengan tim. Mungkin apakah ini hanya untuk memberikan motivasi kepada Iya, pemain-pemain lain? biar bondingnya tetap terjaga. Terjaga. Atau kan nanti dia akan nonton dari atas, dari tribun atas bukan di bawah kan? Dia akan sambil dia memberikan dukungan, bahwa bisa aja itu kan. Jadi ikut. Saya pikir malah nggak ikut dia kan. Merah ngapain mau ikut? Tapi di bawah juga. Itu intinya. Tapi memang kita nggak punya seorang Tom Haye di tim ini. Iya. Nggak ada. Arkan Sehingga Fikri. kesannya ya tadi tidak ada koordinasi, terburu-buru memberikan wall pass, through pass juga kayak asal begitu ya. Maaf, harus kita katakan begitu. Ya, memang kita tidak ada gelandang seelegan mungkin dalam tanda kutip sekarang seperti Ivar Henar, kemudian Tom Haye untuk level usia muda ya, Iya. untuk penerusnya mereka gitu loh. Jadi memang PR ini ya. Arkan Fikri sebenarnya pemain inti di Arema. Iya. Cuma kan dia juga ditopang oleh para pemain asing yang juga lumayan juga di situ. Ada William Marsilio kalau tidak salah di Arema itu yang Iya. memang jadi salah satu mungkin agak sedikit mempermudah kerja dari Arkan Fikri, dan Yes. dia adalah gelandang box to box untuk tukang geprak lah dalam Dia tanda bukan kutip. pengatur serangan. Iya, bukan pengatur serangan, Iya. tukang geprak. Box to Kemudian box. ada Zanadin Faris. Zanadin Faris memang salah satu pemain juga di lini tengah Persis Solo yang lumayan menit bermainnya untuk Iya. pemain muda. Tapi dia juga terkadang secara visi permainan, secara efektivitas bermain juga masih perlu kematangan lagi ya untuk di lini tengah. Beberapa kali kalau lihat mungkin Mbak juga Ropan, bagaimana pergerakan dia sangat sekali seperti minta dihajar sama lawan dan terlalu memaksakan untuk bisa menerobos karya pertahanan lawan. Dan ini butuh namanya kematangan bermain lagi, kedewasaan dalam bermain lagi dari sisi seorang Zanadin Faris. Nah, ini beberapa PR. Di samping itu ada beberapa pemain lainnya juga. Raihan Hanan adalah pemain yang juga lebih ke sisi menyerang sebenarnya. Nah, ini yang belum ada memang seelegan, mungkin kematangan bermainnya belum selevel Tom Haye, memang belum ada pasti. Bayangkan kalau kita harus menghadapi Vietnam yang lini tengahnya Kuat, bagus. Jadi topang oleh solid, kuat, Hang petarung. Kang itu kan pemain pengalaman mereka tuh di tengah. Iya. Bahkan mungkin dia kapten di tengah. Jadi agak sulit. Nah, gelandang-gelandang kita kan nggak ada yang bermain seperti Ivar. Sebenarnya mereka bisa melihat ya bagaimana cara Tom bermain, Ivar bermain, simple bermain dengan baik. Tidak perlu memaksakan diri Iya. untuk melewati 1-2 pemain sampai Iya, 3. Iya, dan itu terlihat kemarin. Iya. Struik lakukan itu, Iya, betul. Marcelino juga lakukan itu, beberapa Ada pemain apa juga. ya, semacam memaksakan ya. Iya, memaksakan diri. Memaksakan untuk Memaksakan naik. diri, Padahal jelas bermain itu. dapat bola, satu Iya. sentuhan kasih, simple aja bermain. Tom kan begitu dapat kasih. Murais, perhatikan tidak bahwa 3 gol yang kita ceploskan ya, 3 gol ya, 3 gol ya, 3 gol. Iya. itu dari pemain belakang semua. Iya, betul. Iya. Betul. Kadek. Kadek. Ferrari 2 kali kan? Ferrari 2, Iya. Iya. Kadek, Asnawi juga walaupun Iya, di di pertama ya. Di pertama. pertama. Iya. ada apa dengan Skemanya set piece pula. skemanya Set set piece? piece pula.
bukan by design. Ya, betul. Ya kan? Iya. Ada apa dengan tim penyerang kita nih? Mungkin saya harus tanya ke Anda berdua nih. Ya, Kunaon gitu dengan striker-striker kita. Saya juga bingung ya. Ini bukan hanya di level usia muda sih, tapi juga di senior ya. Di senior Oki juga. Caraka sebenarnya di PSS Sleman dia tajam loh di Liga 1. Oh iya, saya lihat Pemain juga muda itu. yang paling tajam ya sejauh ini ya. Kemudian sekarang Rafael Struijk dipaksakan untuk bermain, tapi dia akhirnya terbawa dengan rekan-rekannya yang juga bisa dibilang apa namanya ya. Jadi ikut performanya jadi agak sedikit di bawah standar kalau bisa dibilang ya. Dia terlalu memaksakan kemarin. Terlalu memaksakan. Ingin melewati. Saya ada satu momen kemarin saya bilang, kok Rafael Struijk jadi bermain kayak begini ya? Iya. Ingin memaksakan sampai 3 pemain. Apakah ini adalah imbas dari banyaknya kesalahan passing, terus kemudian alur serangan Iya. kita yang sering terputus, Ketidakpercayaan kepada teman. Akhirnya ketika dia dapat bola, dia egois, tapi justru malah sangat mudah sekali untuk dihajar lawan dan iya, dimatikan diintercept oleh oleh lawan. gitu. Dan Oke. PR sebenarnya untuk STY. Siap. Kita break lagi. Iya. Ya kan? Kita coba ngebahas lagi soal persiapan kita melawan Vietnam lebih intens lagi setelah pariwara berikut ini. Masih di Sportcast Nusantara TV. Perhatikan tidak bahwa ada perubahan juga di kiper ya Iya. kemarin itu. Ya, ya. Dan apesnya, Dava Fasya. Ya, dari Cahya ke Dava. Iya, betul. apesnya Dava kebobolan 3 nih. Kebobolan 3, lawannya Laos lagi. Lawannya Laos lagi. Ini mungkin pusing kepala dia juga. Pasti, Lawan ya. Laos lagi kita kebobolan Iya, 3. iya. Debut dia sama timnas malah di timnas senior ya, malah Iya. kebobolan 3 sama Laos lagi. Iya. Dan memang begini, sebenarnya saya nggak tahu ya, katanya ST kan kalau habis preskon kenapa akhirnya Dava yang dipasang karena Cahyanya cedera habis lawan Myanmar. Oh. Padahal Cahya itu kan punya peran penting juga kemarin di laga lawan Myanmar ya beberapa kali. beberapa kali. Ketenangan dia, penyelamatan dia juga lumayan gitu loh. Dan secara dari kiper semua yang dibawa menit bermain paling banyak mungkin Cahya Supriyadi. Kedua Erlangga Setia kiper kedua. Dan yang ketiga Dava pun tidak dapat satu pun menit bermain di Borneo FC. Walaupun Cahya Erlangga itu main di Liga 2 ya. Iya. Tapi Iya. secara kematangan bermain kan Masih nah, Cahya ya dong. namanya kiper kan harus lebih banyak bermain ya. Jadi secara kematangan bermain dia lebih baik gitu loh. Nah, sementara Dava tidak dapat menit bermain sama sekali di Borneo FC. Bayangkan pesaingnya dia adalah di atas Nadeo. Kemudian masih ada Angga Saputra lebih senior dari Iya. dia. Bagaimana mau dapat dia menit bermain? Sulit kan? Kecuali kalau dia seperti Cahya dapat di Liga 2 misalnya dia mencoba Liga 2 untuk biasa dapat lebih banyak menit bermain. Jadi memang akan sangat sulit dan kemarin mungkin dia dapat dalam tanda kutip apesnya ya. Lawannya Laos juga bagus secara klinis lagi. 3 kali tembakan ke gawang, 3 kali gol. Nah, dia juga nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Ini kan pasti rangkaiannya adalah secara organisasi pertahanan secara tim. Iya, betul. Bung Ropan, jadi diskusi juga, jadi polemik juga gol ketiga dari Laos itu kan. Apakah benar-benar bola itu sudah out atau belum? Iya. Nah ini kalau pandangan Bung Ropan sendiri bagaimana? Ya kalau bisa melihat kan sudah keluar dari garis itu sebenarnya bolanya. Tapi kan semua dari wasit Jepang ya, Mimin ya. Iya, Jepang. betul. Jadi sebenarnya dia mesti ada koordinasi dong dengan VAR. Tapi kan kalau memang ada dia harus datang ke layar untuk bisa melihat. Tapi kan dia tidak keluar lapangan, Iya. tidak untuk mengecek langsung di situ. Ada komunikasi mungkin dengan VAR, tetapi akhirnya kan dia mengatakan bahwa itu bola masuk. Tapi sebenarnya kalau dilihat tayang ulang, kan ada beberapa cuplikan gambar yang saya lihat juga, Boy. Itu bola udah keluar sebelum Peter bisa membuat gol. Ada crossing Pak Hontong bisa crossing dan Peter bisa membuat gol. Tapi kan nggak kelihatan benar kalau lihat dari TV bagaimana kesalahan yang dibuat oleh Doni untuk bisa mengintercept lawan itu dan akhirnya dia bisa lolos untuk bisa masuk. Saya lebih fokus ke kesalahan dari Doni lah. Benar. Ya oke, itu debatable sekali, Iya. ya kan karena terkait dengan teknologi. Tapi Doni Ya, itu salah ngambil dia. salah ngambil itu. Salah ngambil dalam tanda kutip. Ya, itu salah ngambil, memang kesalahan memang di situ sehingga akhirnya dia lolos. Ya, ini kan serangan balik juga ya yang cepat ya. Ya, intinya selalu dari sisi itu, dari sisi sayap mereka mencecar serangan balik itu dan ada kesalahan dalam mengcover pergerakan pemain Laos. Ini sangat fatal juga ya. Ya, saya jadi ingat waktu kita kebobolan sama Malaysia di Piala AFF 2010. Ketika itu yang bikin kesalahan
Maman Maman. atau Hamka ya? Maman ya? Maman. Maman ya. Ya, Maman, itu saya ingat itu. hampir sama ya. Hampir persis itu. Tapi bedanya ini kita sudah di AFF yang 2024 ya, terulang lagi lawannya Laos gitu loh. Di antara itu, Bung, Sen Batinama juga melakukan ketika melawan Cina. Iya, Lawan Cina. betul. Dan dia tidak menutup dengan sempurna kan, sehingga dicolong oleh pemain Cina kan, Iya. untuk bisa memberikan umpan dan akhirnya terjadi gol. Artinya itu menjadi titik balik buat Cina untuk bisa memenangkan pertandingan dengan gol pertama itu kan, menjadi kepercayaan mereka. Kita sesalkan memang gol ketiga Laos itu. Iya. Sayang kita ya. Sayang banget. Hanya karena kesalahan. Iya. Ketika Ferrari bisa membuat gol itu, saya pikir umpan juga dari Doni set piece kan, Iya, dari betul. Iya. corner kick. Corner kick. Saya pikir kita menang nih, walaupun sudah bermain 10 orang Iya. ketika Lino keluar kan. Tapi kok cepat ada gol itu, aduh saya pikir kok bisa. Ini kayak terjadi. nilai setetik rusak susu sebelangan nih Doni. Kasihan juga. Kasihan juga. Padahal di Myanmar main bagus. Man of the match. Man of the match. Bagus. Man of the match dia. Iya kan? Harus diakui salah satu Iya. man of the match Doni. Ya inilah ya yang tadi saya bilang para pemain muda ini masih belum stabil ya, masih inkonsisten secara performa ya memang ya beginilah potret pemain muda kita gitu loh. Memang harus diakui seperti ini dan memang butuh diasah lagi di level yang lebih tinggi, level permainan yang lebih tinggi, kompetisi yang lebih tinggi ya, tidak hanya di liga lokal ya. Mereka ini memang ya Doni punya pengalaman yang sangat banyak sekali di level internasional tapi di level junior. Berbeda dengan yang di level senior seperti AFF gitu. Jadi ya ini ajang yang bagus sebenarnya buat para pemain muda kita. Kita berharap mereka benar-benar memetik pelajaran dari sini dan semakin baik ke depannya. Jangan nanti kembali ke klub, mereka balik ke setelan pabrik. Itu kan yang tidak enak. Padahal mereka dipersiapkan ikut AFF, tampil bagus nanti di level yang lebih tinggi, kualifikasi Piala Asia U23. Ini kan hampir sama levelnya dengan seniornya AFF lah. Kemudian SEA Games lah misalnya. Ya. Apalagi kalau SEA Games mungkin tidak akan tanpa Ivar Jenner, Jace Oh, ya Hafner enggak. lagi. Iya, nggak ada. Kalau misalkan ini ya, nah ini mungkin yang akan harus bisa dipetik sama para pemain muda kita. Jangan sampai ketika kembali ke klub, kembali ke setelan pabrik. Terutama dari soal fisik ya. Kemarin tuh STI juga ketika baru TC pertama, langsung fisik yang dihajar ke pemain-pemain itu. Dan pemain-pemain itu pada kewalahan. Iya. Karena Untuk dia dilatih melihat fisik. itu, bahwa Iya, kekurangan kita di fisik itu. di fisik itu gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan para pemain muda kita ini ya bisa menjaga konsistensi mereka bisa lebih baik lagi setelah ikut di timnas ini. Ya, tapi kan saya apresiasi aja mereka kan sudah berjuang juga. Betul, apapun. Dan betul. ini masih muda-muda, anak Betul. muda ini kan Iya, kita melawan dengan tim yang senior. Karena itu kan memang ajangnya senior sebenarnya. Piala AFF ini. Tapi kita tampil dengan tim muda dengan kita. Jadi kita pikir ya bermain dengan Myanmar juga tim senior Myanmar. Iya. Ini tim Laos juga tim seniornya. Jadi yang paling muda kita. Ya kita hanya bisa memberikan motivasi lagi. Ayo dong, bangkit lagi lah. Iya. Jangan sampai terpuruk lagi. Dan itu yang bisa kita lakukan. Kemudian STY kita harapkan juga bisa memberikan yang terbaik lagi. Tidak lagi dengan memutar-mutar lagi atau pemain-pemain baru yang kita tidak tahu masuk lagi. Ya, kan kita nggak tahu juga dengan ini. Karena kan misterius kalau STY. Iya. Dalam hal melakukan untuk taktik dia, strategi dia. Kita harapkan ini si A, B, C main, nggak main. Iya. Itu kan selalu. Saya semoga melawan Vietnam yang terbaik lah. Karena ini dia bisa sadar bahwa lawan kuat. Ya, yang kita berharap akan sulit lawan Vietnam ini berat. Tiba-tiba kita imbang, kan siapa tahu dalam sepak bola, semua bisa terjadi. Iya. Iya dong. Kamboja bisa tahan Malaysia kan? Iya, betul. Dengan Malaysia punya kualitas nggak ada yang tahu. Iya. Timur Leste hampir menang lawan Malaysia. Iya. Sempat 2-1 babak pertama leading. Timur Leste sebelum dibalik di babak kedua. 2-1 di babak pertama leading. Jadi kan bisa saja terjadi. Laos bisa menahan Indonesia gimana sih? Iya. Main di kandang. Iya. Turnamen ini memang ketat sekali, menguras tenaga. Betul. Ya kan? Anak-anak baru bertanding lawan Laos di Solo, hari ini berangkat lagi ke... Langsung berangkat. Vietnam. Iya. Iya. Saya pikir keluhan itu yang diucapkan oleh STY kepada AFF, itu masuk di akal. Iya, memang. Walaupun jeda pertandingan mungkin 3 hari ya. 3 hari. 3 hari, tapi kan jarak tempuhnya. Iya. Iya. Antar negaranya itu jauh Dan ya. tidak ada direct loh. Iya, tidak ada Iya. direct. Dan ini yang sulit sebenarnya untuk masalah recovery, walaupun hampir dialami sama semua tim ya. Yang ini memang harus dipikirkan lagi sama Iya. AFF terkait dengan format turnamen, kemudian waktu penyelenggaraan turnamen. Ini harus ada evaluasi lagi biar seluruh tim juga nyaman mengikuti turnamen ini. Bisa dibilang ini turnamen bergengsi dan mungkin ajang cari cuannya paling banyak ya AFF ini. Untuk federasi Iya, AFF ya Piala AFF ini gitu, tidak ada yang lain. Kalau level junior kan kalau main di Indonesia aja mereka bisa untung besar. Ibaratnya dari segi exposure dan sponsornya lumayan ya untuk level junior ya kejuaraan AFF. Tapi untuk level senior ini memang cuannya AFF dan
kita berharap juga ada evaluasi di sisi AFF terkait waktu penyelenggaraan. Mungkin nanti bisa bertepatan dengan FIFA Matchday kah, agar bisa ada pemain-pemain terbaik juga yang muncul, atau bisa dibikin seperti series liga. Jadi setiap FIFA Matchday AFF itu kan bisa jadi opsi juga. Kalau masuk dalam kalender FIFA. Jadi misalkan ada tim yang kayak ada event Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia yang tidak ikut, mereka akan bermain di AFF. Jadi rentangnya ada seperti itu gitu. Dibikin format liga tapi mainnya di setiap di FIFA Matchday. Oke. Bung Ropan, menghadapi Vietnam ini yang tadi kan Anda singgung tidak tertutup kita bisa meraih poin 1 di situ kan. Ya. Nah, akhirnya kembali lagi kepada skema ataupun pemain yang menurut kita ini udah pasti keren ini kalau main ini. Tapi belum tentu buat STY. Belum tentu. Nah, kira-kira secara cepat sekali ya, Anda kalau kita masih dengan 3-4-3, berarti kiper tetap kembali ke Cahya, betul tidak? Bisa aja kalau Cahya sudah fit, bugar. Saya pikir saya lebih milih Cahya yang bermain. Nah, 3 back belakang itu 3 back belakang saya pikir tidak akan berubah. Kadek akan bermain Ferrari dan dengan Donitri. Dia kembalikan seperti lawan Myanmar kan. Donitri akan bermain bukan Kakang. Tapi kita tidak tahu tiba-tiba misalnya Sultan Saki masuk. Atau Mikael Tata. Nggak ngomong gitu. Ini ada di pikiran Bung Ropan nih sekarang. Kalau di pikiran saya 3. Donitri, Kadek, dan Ferrari. Tri bermain agak lebih ke kiri, Kadek akan ada di tengah, Ferrari yang agak ke kanan. Itu 3. Nah kalau kita coba untuk menggeser sampai ke gelandang, ke depan, jangan lagi Asnawi cadangan. Asnawi harus bermain entah di kiri atau di kanan. Arhan dimainkan lagi 2 si flank ini. Nah, di kiri atau di kanan? Ya. Kemarin Asnawi ada di kiri, Arhan ada di kanan. Waktu lawan Myanmar. Betul. Padahal Arhan bisa bermain di kiri kan posisi dia kan. Asnawi bisa di kanan. Kalau menurut Bung Ropan kembalikan kepada posisi asalnya menurut dia. Saya bisa. Asnawi di kanan, Arhan di kiri. Itu bisa. Cuma kan masalahnya sekarang di gelandang siapa ya akan bermain ini dia. Posisi 2 ini yang di tengah ini. Arkan Fikri kah? Kita lawan bermain, Vietnam soalnya. Dengan Sanadin Faris atau dengan Raihan